Iya, eh, halo semuanya. Kita balik lagi ke channel Teorema Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas nomor terakhir ya dari eh, dasar-dasar matematika. Ya, ini tentunya part pertama ya, di nomor 5 ini. Nah, soal ini cukup lumayan agak tidak sederhana ya, cukup menantang. Maka dari itu butuh apa? Butuh dipikirkan gitu ya. Nah, kita langsung masuk ke soalnya aja. Soalnya buktikan bahwa untuk setiap bilangan P, ya ini sebenarnya bilangan prima P, ini ada yang kurang bilangan prima P, 1 ditambah setengah ditambah seterusnya ditambah 1/P itu bukan merupakan bilangan bulat. Nah, strateginya di nomor 5 ini kita akan menggunakan kontradiksi dan kita akan menggunakan fakta bahwa fakta terkait bilangan prima P itu ya. Kita langsung ke jawabannya aja. Jadi, misalkan P-nya itu bilangan prima. Andaikan ini untuk keperluan kontradiksi, 1 ditambah setengah ditambah seterusnya tambah 1/P itu adalah bilangan bulat ya. Sama dengan K untuk suatu K bilangan bulat di sini. Nah, di sini kita menggunakan L ya, di mana misalkan L itu adalah KPK dari 1, 2, 3 sampai dengan P-1 sampai dengan P. Nah, karena si P-nya itu bilangan prima, maka si KPKL ini bisa ditulis sebagai P dikali M, di mana M itu nanti bilangan asli yang tidak habis dibagi P, dan M itu habis dibagi 1, 2, sampai dengan P-1. Kenapa bisa begitu? Contoh kita lihat KPK dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kan bilangan prima, jadi 5 ini nanti menjadi P-nya gitu. Nah, kita cari pemfaktorannya dulu. 1 itu kan 1, 2 itu 2, 3 itu 3, 4 itu 2 kuadrat, 5 itu 5. Nah, kita kan ingat dulu kalau kita cari KPK itu, kita lihat aja di sini 1, berarti kan ada 1 ya. Ini ada 2, tapi 2 yang pangkat tertinggi kan di sini ada 2 pangkat 2. Ini kita ingin faktorisasi prima yang ini ya. Ini 2, tapi 2 pangkat tertinggi 2 pangkat 2. Jadi kita ambil 2 pangkat 2-nya. Lalu ini 3. Eh, jadi kita ambil 3-nya karena nggak ada 3 yang pangkatnya lebih tinggi daripada 1. Terus ini terakhir 5-nya. Nah, 5 ini kan P-nya. Jadi KPK-nya itu mengandung si P-nya. P ya 5 dikali si sesuatu sisanya. Sisanya itu M. Nah, kalau kita perhatiin, si M itu adalah bilangan-bilangan prima sebelum P, kecuali 1 ya. 1 itu bukan bilangan prima di sini. Eh, tapi nggak apa-apa, karena 1 itu kan identitas perkalian. Nah, ini 2 pangkat sesuatu dikali 3 pangkat sesuatu. Ya, ini intinya 2 ini kan sama 3 itu dia prima-prima sebelum P. Nah, bukan 2 pangkat 2 ya, maksudnya 2 dan 3-nya ini. Nah, si M itu tidak habis dibagi P. Kenapa? Karena M itu prima-prima sebelum P. Dia tidak mengandung faktor yang P ini, karena P-nya itu kan prima gitu. Nah, M itu habis dibagi oleh si 1, 2, 3, 4 ya, sampai dengan P-1 intinya kan. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat di sini kan cara kita masukin KPK itu 1. Oh, 1 itu udah yang pangkat tertinggi, 1 pangkat 1, 1 masuk. 2 pangkat tertinggi berapa? 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 masuk. Nah, 2 pangkat 2 ini kan itu habis kalau dibagi si 4 dan habis juga kalau dibagi 2 ya. Nah, terus 3 yang pangkat tertinggi berapa? Oh, 3 doang. Oh iya, 3 ini kan habis dibagi oleh 3. Jadi itulah kenapa si M itu habis dibagi oleh 1, 2 sampai dengan P-1. Tapi M itu juga tidak habis dibagi P. Itu alasannya kenapa ya di contoh ini. Nah, dari yang nomor 2 ini kita kalikan kedua ruasnya dengan L, nanti kita peroleh di sini ya. Nah, tapi kita kelompokkan yang sampai P-1 ini, kita pisah yang per P ini. Nanti yang ruas kanan kan K, kita kalikan L jadi kan KL gitu. Nah, L itu kan tadi kita ingat itu P kali M. Berarti L dibagi P itu jadilah si M. Ya. Nah, di sini M itu kan habis membagi 1 sampai dengan P-1. Jadi M ini bilangan bulat ya. M/2 itu bilangan bulat. M dibagi P-1. Karena dia bisa dibagi P-1 maka dia bilangan bulat. Jadi semua ini bilangan bulat tambah bilangan bulat tambah bilangan bulat tambah bilangan bulat. Jadi ini bilangan bulat. Nah,
bilangan bulat dikali P. Artinya dia kelipatan P. Ya. Nah, yang ruas kanannya K dikali L. L itu kan P dikali M ya. Berarti karena M-nya juga bilangan bulat, K bilangan bulat, nah ini dikali P, jadi ini merupakan kelipatan P. Nah, kita perlu sadar kalau M itu tidak habis dibagi P tadi. Jadi M itu bukan kelipatan P. Loh, ini kelipatan P, ini kelipatan P, tapi ini bukan kelipatan P. Itu kan nggak mungkin. Karena nanti kalau misalkan yang ini digeser ke ruas kanan, ya, jadi M itu merupakan bilangan kelipatan P dikurang bilangan kelipatan P. Jadi M itu harus merupakan bilangan kelipatan P. Tapi nyatanya M itu bukan merupakan kelipatan P. Artinya di sini muncul kontradiksi. Karena muncul kontradiksi, pengandaian kita salah. Jadi ini tuh pengandaian kita kan merupakan bilangan bulat gitu. Jadi pengandaian salah, akibatnya terbukti bahwa untuk setiap bilangan prima P, ekspresi ini bukan merupakan bilangan bulat. Nah, itu untuk nomor 5 ya. Semoga membantu untuk lebih mudah memahami. Biasanya kita melihat contohnya dulu, atau kita melihat kalau misalkan disederhanakan ini kira-kira seperti apa sih. Jadi triknya kurang lebih seperti itu, tapi overall dari nomor 1 sampai nomor 5, soal nomor 5 ini yang cukup 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 menantang gitu ya. Demikian untuk pembahasan soal-soalnya untuk dasar-dasar matematika. Nanti next time akan lanjut ke soal-soal yang selanjutnya. Terima kasih.